بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah dirahmati Allah, pengajian terakhir Masjid Al-Hidayah Kampung Karya, bahwa kita memasuki bab baru dalam kitab Tauhid, yaitu bab sai-sai memurnikan tauhid maka ia masuk surga tanpa hisab. Kemudian dalil pertama sebutan naitasi penulis rahimahullah yang menjadi dalil tentang bab niki, sai murni yang tauhid nagin tama surga tanpa hisab atau azab, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan. Dalam ayat niki penulis sebagaimana dijelaskan oleh Syarih Syekh Sulaiman ibn Abdullah rahimahullahu ta'ala, bahwa sai mele tama surga tanpa hisab nara angkun Nabi Ibrahim, maka hendaklah dia meniru tauhidnya Nabi Ibrahim. Sehingga dalam ayat niki Allah nyebutang kita kurang lebih 4 sifat dan 2 sifat wah bacanta dan jelasan telek Kampung Karya, yaitu si pertama ummah. Apa arti umat? Nabi Ibrahim adalah umat. Sebut telek Kampung Karya, dia memiliki 2 makna, yaitu pertama, ya jari contoh. Kemudian kedua, dia ngajar kebagusan. Dan ini sekedar jadi guru, dia sekedar jadi pendakwah. Lagu ia juga tetu jadi contoh si bagus. Kemudian sifat kedua, bahwa Nabi Ibrahim qanit lillah, tunduk, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun perintah Allah jalanin. Sampai-sampai perintah na nyembeli anaknya, arah-arahnya sembeli. Sehingga dalam 2 sifat niki, sifat sebagai umat, sifat sebagai orang yang patuh tunduk pada Allah, ini sebagaimana kata Syekh Sulaiman ibn Abdullah rahimahullah, dia menggabungkan 4 perkara: ilmu, amal, istiqamah, kanca dakwah. Ini sifat Nabi Ibrahim disebut dalam 2 ayat. Makin terlanjutan sifat si ketelu. Qala Syarih rahimahullah, sifatu tsalisatu annahu kana hanifan. Sifat si ketelu, bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif. Al-Hanif di sini dijelaskan langsung oleh Syekh rahimahullah sebagaimana penjelasan para ulama. Al-mailu, al-hanafu al-mailu ay ma'ilan munharifan qasdan 'anil syirki. Hanif artinya bertauhid, jauh dengan syirik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 79, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa
wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam keadaan hanif, bertauhid, jauh dengan syirik, wa ma ana minal musyrikin, dan aku sama sekali tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang syirik. Maka ini sifat ketelu, sifat Nabi Ibrahim. Sai mele tama surga tanpa hisab. Maka di sini penulis Syekh Muhammad Ibn Wahab rahimahullahu taala mengisyaratkan natiru sifat-sifat kita sebut dalam ayat niki. Sifat pertama apa mana? Ummah. Jari contoh ngajarang kebagusan. Kemudian sifat kedua, qanit, tunduk patuh le perintah Allah. Kemudian sifat seketelu mungkin yaitu jauh dengan syirik. Dalam hadis qudsi riwayat Iyad bin Himar radhiyallahu taala anhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum." Allah pada kita dalam hadis qudsi niki bahwa Allah nyipta yang manusia selapuanna niki bertauhid asalna. Lalu saya mina ya nyimpang, saya mina ya kafir syirik. Fa'atathum asyayatin fajtalathum. Lalu datang syaitan, dia yang menyimpangkan atau membuat manusia menyimpang. Para ulama kita seperti Nawawi, Al-Qurtubi rahimahumullah jelasan bahwa makna hadis qudsi ini mirip dengan hadis yang terkenal dalam Sahih Muslim, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Selaku manusia lahir dalam keadaan suci Islam. Macam penafsiran ulama tentang fitrah. Tapi di antara yang paling kuat penafsirannya adalah Islam, bertauhid. Lagu bareh tergantung dengan to'akna. Sehingga Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan setan yang dimaksud di dalam hadis qudsi ini setan jin, yaitu iblis dan bala tentaranya, kanca setan manusia dengan to'ak sinyimpang, guru sinyimpang. Ini bukan perkataan tiang, tapi penjelasan Abul Abbas Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Mufhim lima fi Talkhis Sahih Muslim. Sehingga jamaah nirahmati Allah perlu hati-hati. Kita sejadi dengan toa wajib ta belajar tauhid. Ate ndak salah ta contoang anak ta. Ndak salah ta ajar anak ta. Kemudian yang hati-hati melenang anak ta sekolah guru. Karena kenyataan zaman makin karena luwe dengan toa jauh dengan agama Allah, serahna total anakna le guruna, sehingga anakna lebih nyadu guru ketimbang ia, lebih mati guruna ketimbang ia sejadi dengan toa. Sehingga bareh salah pilenang na anak na sekolah darat tadah nenegin bawah meriri anaknya. Kenapa? Karena lengan awal anaknya sadu le guruna melebihi sadu nele dengan toaknya. Maka perlu hati-hati ni kejamah neramati Allah. Sungguhnya selapu apa si embeng nanti si Allah Subhanahu wa taala tagin takatawan si Allah Subhanahu wa taala. Termasuk anak ta
Dena hartan tadang anak ta nagin ngendengin itu pertanggungjawaban si Allah Subhanahu wa taala. Arak sopo dengan toa ngelaporang anaknya le Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Anaknya niki ya bangga gati dengan toa nilai amanah. Maka dena tahan wayahan niki amanah niki, maka laporan nanti Pak Umar bin Khattab ate nasade ya nasihat atau bahkan hukuman. Maka Umar radhiyallahu taala anhu tanggorna anaknya. Nagi nasihatin anak dengan niki tanggorna. Lalu anak niki ya pinter dah. Apa angkat namuni? Wahai Amirul Mukminin. Apa aja kewajiban dengan toa le anak? Arak ke? Umar mengatakan, arak. Sebagaimana dengan toa bede hak, ya indah bede kewajiban. Apa kewajiban dengan toa le anaknya? Lengan awal, na ketika na berniat merari, na pilen ina si bagus, na pilen senina si bagus. Kemudian kedua, nembeng ya aran si bagus. Kemudian ketelu, na ajar ya Quran. Na ajar ya ngaji, baca Quran. Otomatis juga mengajarkan di agama. Maka kanak ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, perlu pelinggih dia tahu aman tiang dek naraknya dek tiang hak tiang, artinya wayahan dek jalanan kewajiban nah jadi dengan toa inena lengi, maksudnya lengi agama na akhlak, kemudian aran na lengi, kemudian dek nawah ngajar ya Al-Quran. Maka Umar awal na nagin sili le seteranak, akhirnya pindah sili le sitrama. Umar mengatakan, ida si pertama kali durhaka le anak da sebelum anak da durhaka le ida. Kajamah rahmati Allah, makna-makna seperti ini wajib terperhatian jadi dengan toa. Ita sejadi dengan toa no. Sang telat sekolah mondok bata rajin ngaji, hadirin majelis ilmu, ate tahu apa tabada anak ta, apa tabala anak ta. Ndak sampai bareng mara prinsip dengan lu kan, ku sekolahan anakku arak kayak ngajar aku lagu. Ide belajar munda andelang anak dah belajar, burung mah dengan belajar, burung dia tahu. Bahkan buruknya bisa-bisa ini kurang-kurang bagus pendidikan anak niki remehang dengan toaknya. Seperti kejadian-kejadian pacu nyili amana inana munasala rani yang nyemprak inana amana munasala, bahkan arak ndek nasapa dengan toa. Maka jemaah rahmatillah ya kewajiban tajari dengan toa. Ta belajar rendah mara angkun tanya kolahang anak tu, karena masing-masing itu tagin ketoan. Kira-kira cukup ke laun lajelo kiamat ketoan ni dah usian dah bui kadun dah ngombe. Ketika seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Ketika para malaikat pencabut nyawa
mencabut nyawa dengan singgawe maksiat jauh dengan agama Allah. Malaikat ni ke berkatuan. Kan yang punda pada mati su'ul khotimah. Maka mereka mengatakan, qalu kunna mustad'afina fil ard. Andai kami mampu, legubuk kami dengan lengi dan luwe dengan gawe maksiat dan kita tahu jaga diri teh milu ya teler tagin ngelawan no ita lemah tak terima alasannya qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Malaikat menjawab ndek dan nerima alasannya kanjel luas bumin Allah subhanahu wa ta'ala kan dia ada pindah bilin desa bilin gubuk kan. Kira-kira kita laun ketika tekatuan kan ada wah belajar kan pegoyan itu jahil-jahil deng ini sholat nenek kena hirang pelih gawe syirik auzubillah. Kira-kira muntah beralasan kaji blog ya Allah kaji anak kaji sekolahan kaji sekolah sunnah. Kira-kira cukup ke alasan ini kira-kira nih? Sedangkan dengan si beru no alasannya kan nenek tahu mengombe ya lemah. Artinya ya jadi rakyat biasa dengan si berkuasa dengan luwe salah pokoknya sehingga milu yang gawe salah gara-gara tetekan dengan si luwe atau dengan si berkuasa ternyata ndek nambangnya alasan atau ndek terima alasan. Kumbena karena ia mampu mirik mampu yang nyedi dengan gubuk niki. Itu juga nanti akan kita sebutkan dalam riwayat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu tentang dengan si taman neraka gara-gara yang ngorban kelikit apa berenang lalat zubab lalat yang ngorban kelikit lagu taman neraka pertanyaannya ndeknya terpaksa ke dengan ini. Ada dua jawaban dari kalangan para ulama kita lah untuk pelajarin secara rinci. Salah satu jawaban mengatakan, ndeknya terpaksa. Karena lengan awal dengan ini yang ngeremehan syirik. Ketika tebalak liwat, ndak liwat kecuali dan ngorban bagi patung kami menangkat dengan gubuk ini. Lagu apa jawabannya? Darah pepatah korban. Sebenarnya mau namele netulak, ndak neliwat, bau netulak, ndak nagin ngombe-ngombe ini sedang. Lagu malah ya muni darah pepatah korban, nangkat. Beda dengan si tesemati gara-gara nolak, dia mengatakan ndek ku ngorban kecuali bagi Allah. Ya jawabannya yang menunjukkan ya ndek nemele gawe syirik. Lagu ini aja darah apa? Nah jawaban akhirnya tawarin nih ya apa-apa wah mana-mana kelikit ke korban. Terus tersebut dalam sebuah riwayat dia mengatakan jubab. Artinya apa lo kelikit ringan dia akhirnya dia ngorban kelikit ternyata ia menyebabkan dia taman neraka wal iyadzubillah. Maka ini yang meremehkan seperti ini mina itu terik dalam api neraka jemaah rahmati Allah. Nah, pada pengajian ada serang kerang tendengarna ada wah sampeang ini dan seterusnya. Akhirnya sekali ndek hadir, dua kali ndek hadir, telu kali ndek hadir, ibuk terus. Datang setan, ketawa wah. Sekat tidak paham. Pedoang be anak jarinde sekolah mondok. Sementara masing-masing itu tagin ketawan si Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tetulak tipe sifat Nabi Ibrahim. Si ketelu yaitu Hanif. Jauh dengan syirik. Kemudian sifat si keempat. Ar-rabi'atu. Sifat keempat. Annahu ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim ndekna termasuk kelompok dengan si syirik. Ini menunjukkan dia sangat jauh dari golongan orang-orang yang syirik. Dan dia mengatakan sebagaimana dalam ayat yang lain, inna bara'a'u mimma ta'buduna min dunillah. Sungguhnya kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah dari selain Allah. Sama sekali Nabi Ibrahim dan narak kaitannya kanca dengan si syirik. Sehingga makna ayat ini huwa muwahhid khalis min syawa'ib syirki mutlaqan. Nabi Ibrahim ini sangat-sangat bersih dengan kesyirikan secara mutlak. Fanafa anhu syirka ala ablaghi wujuhin nafi. Ini terkait bahasa Arab. Susunan bahasa Arab. Kalimat ma kana minal musyrikin ini adalah dalam bahasa Arab bentuk penafian yang paling tinggi. Misalnya tercontohan bagi desi belajar bahasa Arab, no? La yusyriku, ndek nenggawe syirik. Kemudian si kedua, maka minal musyrikin, ndek na termasuk dengan singgawe syirik. Kedua, pada kesimpulan, ndek na syirik. Lalu dalam bahasa Arab, si kedua ini lebih mantap, lebih apa istilahnya? Lebih tinggi lagi bahasanya, menafikan kesyirikan. Misalnya itu muni, ndek ku nggawe bid'ah. Terus kalimat si kedua, ndek ku termasuk ahlil bid'ah. Si kedua ini lebih kuat menafikan bahwa ita ini ndek tenggawe bid'ah. Jangankan tenggawe bid'ah, termasuk kelompok dengan bid'ah ini ndek. Ya maksudnya. Karena sebagaimana contoh yang terubin, bisa jadi arak dengan termasuk kelompok sebagian orang lagu pogoyanan di iman sempurna. Misal sebagian dengan ngaku aku sunnah, berarti itu ya termasuk kalangan sunnah. Lagu ngonta cek pogoyanan badan iman nepang sunnah, nah? Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Ibrahim ini ndeknya termasuk kelompok dengan si syirik. Berarti ya sama sekali bersih dengan syirik. Ini 4 sifat jemaah nirahmati Allah. Sekali lagi, 4 sifat niki ndeknya gin sempurna kecuali dia rajin ngaji tauhid secara rinci. Dia rajin melajarin syirik secara rinci. Dan nanti penulis akan menyebutkan bab khusus tafsir syahadat la ilaha illallah. Apa rincian makna la ilaha illallah. Karena memang harus terincian. Ini. Kemudian qala rahimahullah وقال المصنف في الكلام على هذه الآية إن إبراهيم كان أمة. Penulis yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah mengomentari firman Allah, Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim itu seorang umat.
mesa-mesana lagu taparanang umat isi Allah. Apa maknanya? Li'alla yastauhisha salikut tariq min qillatis salikin. Tujuannya Allah menamai Nabi Ibrahim umat, padahal mesa-mesana ate dengan si mirip kanca Nabi Ibrahim legubukna ndak na seinggita dirina ndak na takut khawatir. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis saya sebut tangone hadis Iyad ibn Himar radhiyallahu ta'ala anhu berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi terperintah merangin dengan Quraisy. Nabi terperintah berdakwah, kemudian sindana taat perangin. Ya, perintah Allah tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idzan yasluhu ra'si." Munat yang dakwahin dengan jahiliyah ini, ya Allah, pasti nagin sembelih tiang sembelih kaji. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kekhawatiran. Wa yada'u hubzatan, pina na jadi ruti otak tiang. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama mengatakan, ya takut kan Nabi entah kira-kira ini. Ada yang mengatakan takut le awal-awal, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam takut ketika pertama kali nerima wahyu. Ger-ger Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditenangkan oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dalam perintah ini, awal perintah Allah tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi khawatir le dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menenangkan. Sehingga terdait riwayat awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga tarondain isi para sahabat sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga ida dengan gangguan manusia. Sehingga ketika turun ayat ini, tenang Nabi ente. Tenang setenang-tenangnya, yakin seyakin-yakinnya. Kemudian sugul dengan balena, kemudian beliau bersabda kepada orang-orang yang menjaga tukang ronda, pada ulai, wah Allah menjaga aku. Ya, karena tauhid Nabi SAW tingkat tinggi, dan ragu. Ketika Allah mengatakan, Allahu ya'simuka minan nas, selesai masalah. Jadi ini penafsiran ulama si pertama, bahwa awal-awal Nabi SAW khawatir, tapi ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan si mesa-mesa ligubukna atau sekedik bertauhid ligubukna, ndak na ase kita diri ndak na sedih, ndak na takut, na tetap le dalam tauhid niki. Kemudian nasadu le Allah Subhanahu wa taala, nasadu le perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya buktina terjadi dengan bertauhid. Kita sering menyebut bahwasanya apa si gawe ta si pelen ta dalam agama Allah pasti arah ujiannya. Ita muni tambeladang sunnah ini. Sampai mati. Nagin uji ida pemuni ida no? Si Allah Subhanahu wa taala tentu ndek praktekna atau sekedar itu muni. Atau tagin bela ada. Nah, tagin uji si Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah." Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka tahan diri? Di awal-awal sebagian kaum muslimin datang tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena
terus ya salah, kan takut ke perintah beta tetap perang nengke. Ini kata orang. Lalu apa jawaban Allah? Kuffu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ndek naman wayana ada perang. Perintah silain no gawe apa? Salat, zakat. Ini perintah Allah nengka. Ini kata Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin lain sebelum diwajibkan jihad. Tahan diri. Jangan ada yang perang. Dirikan salat, tunaikan zakat. Falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nas ka khasyatillah aw ashadda khasyah. Ketika teruji si Allah Subhanahu wa taala kewajiban jihad, tiba-tiba pada takut le manusia, mara angkuna takut le Allah, atau lebih berat takut tiba manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tudlamuna fatila." Badak ya wahai Muhammad. Badak ya pada dengan si takut ini. Kumbe nang kau takut dunianya sekedik, akhiratnya lebih bagus. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Munda pada takut mati, bembeng kok daginnya bu, nagin dait tidak ada si mati no. Di mandanya bu, le benteng si kuat atau le bintang si jauh. Nagin dait tidak ada. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencela dengan si semangat le awal, lagu pas datang ujian padanya bu, pada lemas. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kan girang dan muniang papa-papasin dia gawe. Engkat ngedang le awal semangat. Tabila agama Allah, tabila sunnahnya, tabila tauhid ini. Lagu papahna tatuntut membela entah rawas dara bukti. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah mun dagirang munyam apa sindi dagawe. Semangat le awal. Maka jemaah naramati Allah. Ini pelajaran. Ndak tersemangat le awal, tapi tegita diri ta kemampuan diri ta, kemudian ta pelajarin agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga si pertama sebut tabru faedah dengan dari firman Allah, inna Ibrahim kana ummah, sesungguhnya Ibrahim itulah seorang umat, padahal mesa-mesana lagu julukinna umat, yaitu ate ndak ta takut ketika ta mesa-mesa. Kemudian berikutnya, ingat dah ketika Nabi Ibrahim masuk ke sebuah negara bersama istrinya Sarah. Kemudian raja ini ya jahat. Bilang kita dengan ina ingas bauna. Maka Nabi Ibrahim berpesan lesanina. Muna katawan kamu sayyaku badakna kita bersama kawan. Badak semama. Padahal Nabi Ibrahim nabi. Seandainya ngelawan mungkin bela si Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah para nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencela Nabi Ibrahim karena itu. Maka ketika kita seperti ini, hendaklah kita tetap mengingat bahwasanya dakwah niki dibangun di atas kelemah lembutan, di atas dalil. Dakwah niki dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nara ngadu kalimat-kalimat provokator, si mancing emosi. Dakwah niki adalah mengajak orang berpikir.
Sehingga yang disampaikan dalil. Sebagian jamaah na'udzubillah, tajam-tajam mengkatna berdakwah. Sehingga ada yang beralasan ngombe ndek teng nongkat be celak-celak kedah-kedah ustaz ustaz sunnah no. Macam misi mina-mina foto video ustaz ndek tegedek you know. Akhirnya dia mengeluarkan kata-kata yang kalau kita teliti itu bisa mengarah kepada mengeluarkan orang dari Islam. Waliyadzubillah. Ini gara-gara semangat saja tapi tidak berilmu. Dalam hadis Iyad bin Himar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu telu sifat dengan si tama surga, kemudian 5 sifat dengan si tama neraka. Mbelo yang jarina. Si tama surga apa dengan tama neraka? Tama neraka. Maka sama sekali ndak ada bengak kita ruanda silwe jemaah rahmati Allah. Ini campur ide. Meskipun sebagian besar kampung remaja. Arak sebagian dengan desan baru, arak sebagian dengan kampung karya. Pira luwe dia dengan kampung remaja je. Muna full ngaji. Arak 50 lebih 100 ya? Satusan. Satusan. Muna full satusan. Masih sekedip kan? Sekedip. Wah tiang ngetuan jamaah lelepak. Pira luwe dia dengan lepak. Dia menjawab sekitar 3 manusia. 3 manusia. Terus pira luwe ada ngaji sunnah. Enggak 20 manusia. Lengan 3 manusia. Memang muna tablik akbar le markas, gue ide. Deh, bawa ide perangan. Unda kumpul selapuan, anda marang unda kumpul le pernah tablik akbar. Lagu papah daule tiba gubuk dah. Ini wah itu, luwe itu ini. Maka enggak sama sekali tebengak kita jumlah ketika kita kumpul. Tertulak tiba ilmu bahwa menyampaikan hidayah kepada orang lain dekna mudah. Nabi SAW ngeno cara berdakwah, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Seandainya kasar cara berdakwah wahai Muhammad, nenara dengan gen berapet. Nabi Nuh alaihi salam luar biasa bahasanya berdakwah. Kenjelu, kekelem, rahasia, terang-terangan. Lagu apa hasilnya? Wa ma amana mahu illa qalil. Enggak sekedip beriman. Maka jemaah rahmati Allah. Di samping ndak tertakut misal meskipun mesa-mesa sekedik dait endah apa? Ndak terlupa diri, tetap kita berdakwah dengan ilmu, dengan dalil, dengan lemah lembut. Ndak terpancing dengan orang-orang yang mengata-ngatai dakwah niki, yang mencela ustaz-ustaz. Untung dia tahu manto YouTube, no? Tahu dari YouTube macam mengkun ustaz-ustaz tak kedahnya le YouTube. Ndak beta pantun. Karena itu pasti. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitab wal musyrikin adzan katsira. Pasti daging dengar perkara-perkara yang menyakitkan dari siapa? Dari ahli kitab, dari dengan singgawe syirik, pasti. Wa in tasbiru wa tattaqu, lagu munda sabar jauh diri deh. Dia bertakwa. Jalankan ibadah, salat, puasa, zakat, ngaji. Baino sih kuat, mina itu istiqomah. Ketimbang terbalas celaan dengan celaan,
bahkan dengan kata-kata ya lain Tuhannya ya. Nah, ketemu nih. Lain Tuhan teh, lain nabi teh. Kan ini yang bersili dengan kan? Ya, saya ini sili. Lain Tuhan dah. Ini dengan lain nabi dah. Hai nabi ya, bahasa nyuruh yang gawe bid'ah. Saya Tuhan si mina yang syariah bid'ah. Lagu ndek nanya bahasan tuh nasihatin dah. Dengan lengan awal demuni ndak deman muni dia tempo nempuang mukan dia lejulun dengan wah tau na wahida Wahabi, apalagi dagin menggunakan kata-kata yang kasar seperti itu. Ini lagi terima itu. Maka bagaimana kita akan berdakwah? Membicaraan terberapat oleh manusia. Maka jemaah nerahmati Allah, niki adalah sifat-sifat Nabi Ibrahim yang menyebabkan dia masuk surga tanpa hisab. Mun tamalet, jelas itu tamalet saja tamalet, tanpa surga tanpa hisab, tanpa azab, maka teladani, tiru sifat-sifat Nabi Ibrahim niki, simpat niki. Nggih, insyaallah taala. Kemudian ini dalil pertama. Kemudian dalil si kedua, alladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dalil si kedua yang menyebutkan tentang orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, yaitu firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 59, dan mereka tidak menyekutukan Allah. Mereka tidak menyekutukan Allah. Apa maksudnya? Allah di sini menggambarkan dalam ayat niki bahwa dengan silai si wah juluan tama surga, wah bejulu wah tama surga. Apa sifat mereka? Ndek nanggawe syirik. Maka iman si bermanfaat secara mutlak adalah iman yang tidak bercampur dengan syirik. Iman yang membuat seseorang meninggalkan syirik secara mutlak. Keniki dia mirip dengan ayat tentang Nabi Ibrahim. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata tentang makna ayat tersebut, ay la ya'buduna ma'ahu ghairahu bal yuwahhidunahu wa yu'allimuna annahu la ilaha wa ya'lamuna annahu la ilaha illallah ahad samad lam yattakhidh sahibatan wala walada wa annahu la nadhirahu. Yaitu mereka beribadah kepada Allah, nara beribadah sedikit pun selain Allah. Sebaliknya mereka bertauhid dan mereka tahu denara sesembahan kecuali Allah. Ini sifat orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan insyaallah le majelis berikutnya membaca atau ngulangin hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang 70 dengan kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Azan dulu, kemudian lanjutan setelah azan.
Arah ke pertanyaan kira-kira jemaah ngerahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Nyambung saya baru jemaah ngerahmati Allah. Jadi kita ngajak dengan tidak sunnah, dakwah atau ngembeng nasihat, yang marah bahasan makin hendak sekali-kali tengadu kalimat-kalimat yang provokatif dan mancing emosinya. Nah, hendaknya kita berdakwah seperti para nabi, para salaf, tajakna dengan mikir, baca yang ayat, baca yang hadis, baca ucapan ulama. Setelah itu mau terima, ya, enggak ada kewajiban. Tidak termaksa dengan nurut itu, tapi kewajiban itu nyampe. Sehingga bahasa-bahasa yang kasar, kemudian mancing emosi, apalagi nyebut, misalnya nyebut guru dengan atau nyebut kelompok dengan, ini tidak ada maslahatnya, bahkan mudaratnya lebih besar dibandingkan maslahatnya. Kemudian masalah bara'ah, yang kita berlepas diri dengan kesyirikan dan pelaku kesyirikan, maknanya adalah ngingkarin ini dengan hati. Sehingga para ulama ketika berbicara tentang masalah berlepas diri dari orang-orang kafir, mereka ketika membahas kanggo kita ngemos tiba dengan kafir, kanggo kita sapa nih. Para ulama mengatakan
Boleh. Karena ngemos ini berbeda dengan demen. Dengan si ngemos lida, dia mesti demen kita ida. Bamara misalnya dengan si nawarin riba, bunga-bunga bank, luar biasa pengemos lida. Lagu kenandan demen lida, kepeng dah demenangan. Bagaimana macet otang dah, kedak kita ida. Jadi kita ketika kita mengucapkan salam kepada kaum muslimin yang mereka kita ketahui menyelisihi sunnah, bukan berarti kita demen kita bid'ah. Karena beda. Yang dibutuhkan dari kita adalah ndak tamilu gawe bid'ah mereka. Itu dia bentuk permusuhan kepada bid'ah, bentuk kebencian kepada bid'ah, tidak temilu. Bukan berarti ndek tenyapa dengan sama sekali, ndek temele bersalaman kenca dengan sama sekali, sementara dia muslim, masih Islam. Maka ini perlu kita pahamin jemaah rahmati Allah. Jangan sampai kita seolah-olah ita egon tadang menang. Mentang-mentang ita merasa jadi dengan sunnah, ita peduli ita sekedik membahayakan batur ta dan seterusnya. Sehingga ada salah seorang orang tua, dia bicara dengan tiang, jazahullah khairan, dengan tuh alengan zaman Tuan Guru Husni lah yang ngaji. Dia mengatakan kepada tiang, Ustaz, dah hati-hati nyampean. Ndak sekali dia nyebut dengan. Bilang gitu. Ya sampaikan dah ilmu, dalil, dan seterusnya. Karena apa? Ida si jadi Ustaz, memolah ida. Ida nyampean. Nyebut dengan, nyebut ini. Selesai pengajian, mulai aja yang balen dah. Lagu bareh kami sejadi dengan gubuk, nyakit. Kami demo, baleng kami pelempong. Maka ya dekasian lah. Dan kata beliau betul. Selain dia dengan toa, indah pengalaman banyak. Maka jemaah rahmati Allah, ini menunjukkan kita ini butuh ilmu. Saya maranang diri ini penuntut ilmu, maka periksa tentu ke penuntut ilmu. Siaran penuntut ilmu ini adalah seperti para penuntut ilmu di kota Rasulullah SAW. Datang ke majelis ilmu, majelis hadis misalnya, Sahih Bukhari, jauh kitab, catat, kemudian selesai majelis, mereka ada istilahnya nasakh, muqabalah, murajaah, rapikan catatan. Kayak yang ingat dulu ketika kuliah kita biasa imla, Syekh menjelaskan kita nyatet. Aku biasanya membuat kita lambat itu adalah menulis salawat sallallahu alaihi wasallam. Bega suwena sehingga ketinggalan kita. Sehingga salah seorang syekh mengatakan jalan keluarnya adalah caranya supaya tidak ketinggalan. Ketika kalian sampai pada kalimat sallallahu alaihi wasallam, bersalawat sallallahu alaihi wasallam secara lisan. Kemudian tulisan itu kosongan. Tulis kalimat setelahnya. Piran tertulis bareh, mana selesai. Bareh pas murojaah. Ini nih penuntut ilmu. Ketika seorang yang berilmu ada waktunya nulis, ngarang kitab, ada waktunya menyiapkan kajian, nulis. Penuntut ilmu memanfaatkan waktu yang kosong untuk nyalin tulisannya. Lebih bagus, lebih rapi, tersusun. Ya, kan penuntut ilmu. Muntah datang sekali, ngantok. Atau ndek tengantok, lagu ndek tenyatet. Atau nyatet itu.
Lagu apa nyatet? Nyatet selesai. Piran terbuka nyatetan jemaah Malik munawah rak jadwal baru. Ini ndek teman jadi penuntut ilmu ini. Muna istilah Ibnu Qudamah ini adalah orang awam yang menghadiri majelis ilmu. Berarti masih kelas dengan awam jemaah rahmati Allah. Mana yang kunteng ngaji. Tapi tetap keutamaan menuntut ilmu mau ada para disebut terubin kampung karya. Dia adalah lebih afdol daripada ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Lagu tetai kelas menjadi penuntut ilmu ndek man. Apalagi tagen berdakwah berdebat malik ndek naman kelas. Kelas adalah hadir nyimak amalan ya. Enggak. Nabi SAW ketika dengan Yaman butuh pendakwah kirimnya 2 ulama. Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. Sahabat luwe. Tapi dakwah itu orang-orang pilihan. Ini dia jemaah dirahmati Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi selapuan tuh. Ada pertanyaan kira-kira? Ya? Ada. Insyaallah laun terlanjutan jemaah dirahmati Allah. Mudah-mudahan bermanfaat apa kita gaji lekalam niki kemudian ngejauhan itu si Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat, bid'ah, kesyirikan dan kejahilan secara umum. Kemudian pengendeng li Allah Subhanahu wa taala ate takat di atas tauhid sunnah niki sampai meninggal dunia. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.